Qad jama'allahu lil muttaqina khairatid dunya wal akhirah. Dan sungguh Allah telah kumpulkan bagi orang-orang yang bertakwa khairatid dunya wal akhirah, banyak kebaikan-kebaikan dunia dan begitu pula akhirat. Semua kebaikan yang ada di dunia ataupun di akhirat itu dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketakwaan. Artinya jika kita sudah mendapatkan ketakwaan, berarti kita telah meraih kebaikan dunia dan akhirat dengan sempurna. Apa saja di antara kebaikan yang akan diperoleh oleh orang yang bertakwa? Ini hanya sebahagian kecil yang beliau sebutkan. Makanya beliau mengatakan famin dzalika, maka di antara itu kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat yang didapat oleh orang yang bertakwa, al-makhraju minasyiddah, yaitu al-makhraju, mendapat jalan keluar, minasyiddah, daripada kesusahan. Diberi oleh Allah solusi daripada permasalahan, karena dia takwa kepada Allah. Segala perintah Allah dikerjakan, larangan Allah dijauhi. Di saat senang dia ingat kepada Allah, maka di saat dia sedang susah atau terpuruk, Allah tidak akan membiarkannya. Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Allah akan berikan solusi untuknya karena ketakwaannya kepada Allah. Kita kalau berbuat baik kepada sesama manusia, katakan kepada tetangga kita, di saat dia sedang susah, kita berikan bantuan kepada tetangga tersebut. Nanti ada waktunya kita yang kesusahan. Sebagai tetangga yang paham arti balas budi, dia pasti akan menghibur kita juga, dan dia pasti akan mengenang jasa-jasa kita kepadanya di saat dia sedang susah dulu. Dulu waktu kita kesusahan, tetangga kita ini selalu membantu kita. Sekarang dia yang sekarang sedang kesulitan, ayo kita bantu. Jika manusia saja paham arti membalas budi, apalagi Allah Ta'ala yang memerintahkan kita untuk membalas kebaikan orang lain, yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Tentu ia lebih mengerti tentang makna membalas budi, walaupun sebenarnya itu bukan budi yang kita pinjamkan kepada Allah, bukan. Tetapi begitulah janji Allah, akan berikan solusi jalan keluar kepada orang yang bertakwa di saat dia sedang kesusahan. Dulu ada salah seorang solihin difitnah melakukan suatu kriminal, maka dia dilaporkan kepada seorang penguasa. Lalu kemudian ia ditangkap. Rupanya tuduhan tentang kriminal yang dilakukan oleh orang soleh ini sangat besar, sehingga dia harus dihukum mati. Tetapi dia tetap istiqamah di dalam takwanya kepada Allah. Sedikit pun ia tidak merasa gentar atau ketakutan. Lalu kemudian dia dilemparkan ke kandang singa yang sedang kelaparan, yang sedang ingin mencari mangsa dan makanan. Ketika itu orang soleh ini dilemparkan ke kandang singa lapar tersebut. Maka singa itu mengaum dengan suaranya yang menggelegar dan keras. Dan kemudian ia mendekati orang soleh tadi. Tapi anehnya, bukan malah menyantapnya, menerkamnya, tetapi malah sebaliknya. Singa itu tunduk di depan orang soleh tadi sambil menjilat-jilat kakinya. Sehingga sang penguasa pun tahu bahwa ternyata orang ini tidak bersalah. Dia hanya difitnah, dia hanya dituduh.
Akhirnya diselamatkan dan dikeluarkan dari kandang singa dan kembali ke rumah dalam keadaan aman, sehat dan afiah. Keluarganya semuanya senang. Lalu kemudian ada salah seorang di antara yang menyaksikan dia dilempar ketika itu di dalam kandang singa, bertanya kepadanya, "Saya mau tanya, ketika kamu dilemparkan oleh penguasa ke dalam kandang singa itu, singa yang sedang kelaparan dan buas, bagaimana perasaanmu ketika itu?" Dia bilang, "Biasa-biasa saja. Karena saya hanya takut kepada Allah, nggak takut kepada penguasa itu ataupun kepada singa itu. Rasa takut saya hanya satu, kepada Allah." Nah terus, kamu nggak merasa sama sekali gugup atau gimana gitu? Nggak ada. Justru yang saya pikirkan ketika singa itu menjilat-jilati kaki saya, kira-kira apa hukum liur singa? Najis apa tidak? Subhanallah. Pikiran kita kan mati juga sudah aku nih. Yang dipikirkannya hukum fikih. Kira-kira liur singa najis apa enggak ya? Ini kan binatang pemakan daging, pemakan bangkai, memangsa daging. Jadi kan mulutnya otomatis kan bekas kena darah, iya. Setelah memakan mangsanya, najis apa tidak? Itu malah yang jadi pertanyaan saya, kata beliau. Luar biasa. Kalau dalam hukum fikih, ada kucing makan tikus, otomatis di mulutnya ada darah ya. Tikus itu najis kan, bangkai. Mulut kucing najis gak jadinya? Karena dia makan tikus. Najis. Tapi kucing itu hilang dari pandangan mata kita. Ada kemungkinan kucing itu menjilat air yang sampai 2 kullah setelah hilang dari pandangan mata kita. Mungkin dia pergi ke tepian sungai, minum di sana, atau mungkin ke got yang airnya lebih dari 2 kullah atau lebih misalnya. Kemungkinan itu ada. Lalu kita lihat lagi setelah 4 atau 5 jam kemudian atau keesokan harinya, ternyata darah yang tadinya ada di mulut kucing sudah tidak ada. Giginya pun sudah tidak kelihatan lagi bekas-bekas tikus yang kemarin dia makan. Maka kata fuqaha, kata para ahli fikih, mulut kucing tadi kembali menjadi suci. Karena ada kemungkinan, ada ihtimal dia minum di air 2 kullah, sehingga mulutnya yang bernajis menjadi suci kembali. Lalu kemudian memakan bekas makanan kita, ya kita buru aja, kemudian kita makan lagi nggak apa-apa. Dengan syarat ada kemungkinan dia pergi ke tempat yang ada airnya dan minum di sana, dan airnya tidak kurang dari 2 kullah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kucing itu tidak keluar dari rumah kita, setelah dia makan tikus, dia tetap tidak pernah keluar dari rumah kita, dan di rumah kita tidak ada bejana yang airnya itu mencapai 2 kullah, iya, maka mulutnya tetap dihukumi najis itu. Karena tidak ada kemungkinan dia meminum di air yang 2 kullah atau lebih. Jadi begitu. Allah berikan pertolongan kepada dia karena dia selalu takwa kepada Allah. Itulah janji Allah kepada hambanya. Ta'arraf ilallahi fi syiddah ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Begitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'arraf ilallahi fi raha. Kamu kenali Allah, dekatkan diri kepada Allah firraha, di saat kamu sedang senang. Arti senang di sini tidak ada masalah, tidak ada problem, nyaman. Kamu tetap terus mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepadanya. Orang itu kadang ketika bergelimangan kenikmatan, senang, bahagia, lupa sama Allah. Akhirnya pesta miras, pesta narkoba, naudzubillah, pesta wanita dan lain sebagainya, karena dia sekarang sedang senang dan lupa daripada Allah.
Jangan begitu. Nanti ada masanya kamu sedang kesusahan dan Allah tidak akan bantu kamu. Allah tidak akan tolong kamu. Tapi kalau kita di saat sedang senang tetap ingat sama Allah, di saat mendapatkan rezeki lebih kita ingat sama Allah dengan cara berbagi kepada orang-orang yang lemah, kepada kaum du'afa, fuqara dan masakin. Ya'rifka fi syiddah, maka nanti Allah akan mengenalimu pada saat kamu sedang kesusahan. Artinya Allah akan ingat kamu. Ini dulu waktu dia senang, dia baik, dia tetap istiqomah, tetap taat kepadaku. Nah sekarang dia sedang kesusahan, aku yang akan berikan jalan keluar untuknya. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, kalau kamu tetap terus istiqomah di jalan Allah, lalu mendapat ujian, pasti kamu akan mendapat bantuan dari Allah. Itu yakin pasti. Karena Allah Ta'ala sudah menjanjikan di dalam Al-Quran, apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhraja, solusi jalan keluar. Jadi begitu. Kemudian apa lagi? Warizqu min haitsu la yahtasibun. Dan termasuk di antara keuntungan di dalam bertakwa adalah diberikan oleh Allah rezeki min haitsu la yahtasibun, dari sekiranya mereka tidak menduga-duga. Tak tiba-tiba ada aja rezeki mendadak, subhanallah. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takut kepada Allah, bertakwa kepadanya, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan untuknya makhraja, solusi, jalan keluar daripada keterpurukan dan kesusahan. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari sekiranya ia tidak mengira, tidak menduga, di luar dugaannya. Begitu. Wa min dzalika al-huda, dan termasuk daripada keuntungannya itu juga, keuntungan bertakwa adalah al-huda, mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah dia Al-Qur'an, kitab yang tiada keraguan-raguan di dalamnya. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu pasti dan meyakinkan, tidak ada keraguan-raguan. Fih, padanya, di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dari sinilah Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengambil kesimpulan, orang yang bertakwa itu selalu berada di dalam bimbingan Allah dan petunjuknya. Jangan khawatir selagi kamu tetap istiqamah menjalankan salat 5 waktu, karena itu adalah perintah Allah. Selagi kamu tetap istiqamah menjauhi dosa dan maksiat, karena itu adalah larangan Allah, kamu berada di bawah hidayah, petunjuk. Kamu tidak akan terpengaruh dengan kesesatan. Kamu akan menolak kebatilan. Hatimu berontak, tidak akan menerima. Tapi saat kamu tidak bertakwa kepada Allah, maka kamu sangat rentan dengan kesesatan, jauh daripada hidayah dan petunjuk. Coba lihat orang yang terpengaruh dengan ajaran hakikat, ceritanya ya, ma'rifat, kata mereka sih, padahal hakikat dan ma'rifat itu ilmu yang mulia, tapi mereka tidak paham, seakan-akan betul yang diajarkan, padahal kesesatan. Nah, yang terpengaruh dengan ilmu semacam ini biasanya adalah orang yang memang tidak sholat, orang yang memang jauh dari ulama, yang kerjaannya hanya meroket di pasar, yang kerjaannya hanya kerja lupa dengan ibadah. Datang ada guru yang semacam ini, ngajarkan tidak usah sholat lagi. Kalau sudah sampai kepada tingkat ma'rifat, puncak hakikat, tidak usah puasa lagi, tidak usah naik haji ke Mekah lagi kejauhan, di Indramayu cukup katanya. Ya.
Itu yang biasa terpengaruh kayak gini. Ini semisalnya aja masih banyak sih ajaran-ajaran sesat. Memang dia nggak takwa orangnya. Yang terpengaruh itu memang rata-rata bukan kalangan orang-orang yang bertakwa. Wajar kalau terpengaruh karena dia tidak punya huda. Tidak punya huda, hidayah, bimbingan Allah di dalam hatinya. Masa orang yang setiap hari menyembah Allah, sujud kepada Allah, disesatkan sama Allah? Gak mungkin. Makanya kalau dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, baca Al-Quran, dosa dijauhi, sesesat apapun ajaran, dia tidak akan terpengaruh. Walaupun menarik, walaupun Dajjal yang turun, dia tidak akan terpengaruh. Asal istiqamah, takwa. Karena apa? Huda, hidayah sudah ada dalam hatinya. Allah bekali. Makanya jangan tinggalkan perintah Allah. Terus kerjakan. Terus kerjakan. Lawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu untuk kebaikan selalu berat dia. Iya. Tapi kalau untuk maksiat dan yang hal-hal yang melalaikan, dia cepat. Makanya orang yang kuat beribadah itu bukan orang yang fisiknya besar, kekar dan berotot. Bukan. Orang yang kuat beribadah itu adalah orang yang kuat batinnya. Banyak orang yang badannya sehat, besar, kekar, bahkan atlet binaragawan sekalipun, tapi nggak sholat. Berat, nggak bisa dia. Tapi kalau ngangkat barbel kuat dia. Ngangkat takbir Allahu Akbar nggak bisa, berat, loyo dia. Tapi ada kakek-kakek yang sudah tua, yang jalannya pun bungkuk, bisa sholat, bisa wiridan, bisa zikir. Secara fisik kakek-kakek ini kesandung batu aja bisa pingsan beliau. Iya, tapi bisa sholat, bisa zikir, bisa wiridan. Kenapa? Karena batinnya yang kuat, walaupun fisiknya kelihatan lemah. Tapi kalau orang yang fisiknya kuat, kekar, besar, berotot, tapi batinnya lemah, gak bisa sholat ini. Nafsunya yang berkuasa. Jadi begitu. Yang menjadi patokan itu hatinya kita, batinnya kita ini. Makanya yang dipandang sama Allah itu batin kita, bukan fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang kepada rupa-rupa kalian. Oh ini ganteng, dicintai sama Allah. Oh ini jelek, dibenci sama Allah. Enggak ada kayak gitu. Oh ini cantik, dicintai sama Allah. Oh ini jelek, Allah enggak suka sama dia. Enggak ada kayak gitu. Bukan itu yang dipandang sama Allah. Bukan pula postur tubuh kalian. Wah ini kurus kering ini, enggak disukai sama Allah. Wah ini gemuk nih, ini Allah suka kayak gini. Enggak ada gitu. Enggak ada. Bukan itu yang dipandang sama Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah memandang kepada hati kalian. Jika hati kalian bagus, walaupun kalian jelek, Allah cinta kepada kamu. Jika hati kamu bagus, walaupun badanmu gembrot, ya, tetap saja dicintai sama Allah. Walaupun badan kamu kurus kayak lidi, tapi hati kamu bagus, dicintai sama Allah. Karena bukan fisik yang dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa min dzalika wa minha, dan termasuk daripadanya juga, yakni kebaikan-kebaikan takwa yang ada di dunia maupun akhirat adalah al-ilmu, ilmu. Dapat ilmu. Iya. Orang yang bertakwa itu mudah belajar, mudah paham, mudah mengerti, mudah menghafal. Kenapa? Karena dia takwa. Imam Syafi'i itu luar biasa. Sekali dengar langsung hafal loh. Kuat hafalannya, luas pemahamannya. Suatu saat beliau merasa IQ-nya, kekuatan hafalannya mulai menurun. Maka beliau melaporkan kepada gurunya yang bernama Waqi' Ibnul Jarrah. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam gubahan syair yang terkenal itu,
syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdahul 'asi. Aku mengadukan kepada guruku Waqi' akan buruknya hafalanku. Padahal hafalannya kuat itu, tapi beliau masih merasa kurang kuat. Farsyadani ila tarkil ma'asi, maka guruku Waqi' menuntunku, membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, dan beliau mengabarkan kepada saya, memberitahukan kepada saya, bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdahul 'asi, dan cahaya Allah tidak akan dihadiahkan kepada ahli maksiat. Orang yang takwa kepada Allah berarti dia menjauhi maksiat. Ada nur di dalam hatinya sehingga ilmu mudah untuk datang kepadanya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa ya saya kalau belajar itu suka lupa, pembabal bahasa Banjarnya. Kenapa ya gak cerdas kayak orang? Mungkin kamu kebanyakan maksiat. Itu aja jawabannya. Atau mungkin ada kewajiban yang tidak kamu kerjakan. Koreksi diri kamu, perhitungkan itu di dalam dirimu. Apa kira-kira kewajiban yang masih belum saya kerjakan? Apa kira-kira maksiat yang masih saya perbuat? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Lihat, muhasabah. Paham? Begitu. Imam Junaid Al-Baghdadi, ketika itu beliau sedang ditanya oleh salah seseorang daripada pemimpin kepada beliau, ma li araka tatakallamu ma la yatakallamu bihin nas ghairuk. Kenapa saya ini melihat kamu itu kalau berbicara tentang ilmu, pembicaraanmu itu tidak pernah saya dengar dari orang lain. Kalau saya duduk belajar denganmu, selalu saya mendengarkan ilmu-ilmu baru yang tidak pernah saya dengar dari orang lain. Keluar dari lisanmu mutiara-mutiara hikmah. Mungkin kalau kita belajar ya, dengar ceramah ini, wah saya pernah juga dulu dengar waktu saya di Masjid Al-Abror misalnya. Saya pernah juga dengar nih waktu di Musalla Nurul Huda misalnya, atau Al-Hidayah. Ini pernah, kan gitu. Ini enggak, Imam Junaid itu setiap kali pengajian selalu saja yang disampaikan itu ilmu-ilmu baru. Sehingga muridnya itu kagum. Kenapa saya selalu mendengarkan ilmu-ilmu yang engkau sampaikan itu tidak pernah disampaikan oleh orang lain? Apa jawab Imam Junaid? Aku mendapatkan ini bukan dengan al-qil wal qal, dengan desas-desus atau dengan ngobrol gak karuan, tetapi aku mendapatkan ini adalah dengan beribadah dan menyepi dengan Tuhanku di bawah tangga ini selama 70 tahun, kata beliau. Aku dapat ini semua karena aku menyepi dengan Tuhanku setiap malam di bawah tangga ini selama 70 tahun, kata beliau. Artinya apa? Beliau setiap malam tahajud, witir, dan kebetulan tempat ibadahnya di dekat tangga rumahnya, di dekat loteng rumahnya. Di situ beliau ibadah. Di sini aku mendapatkan ilmu-ilmu itu semuanya. Bukan hasil dari banyak omong kosong, bukan dari hasil dengerin omongan-omongan yang tidak ada pertanggungjawabannya, enggak. Bukan dari situ saya mendapat ilmu. Kalau bahasa sekarang bukan dari YouTube, bukan dari Google, bukan. Min ladun hakimin alim, dari Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Begitu ibadah kepada Allah. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha, takutlah kalian kepada Allah.
wa yu'allimukumullah, dan Allah akan ajari kalian. Subhanallah. Kalau Allah yang ngajari kamu, ilmu apa yang tidak kamu ketahui? Kalau Allah yang ngajari kamu, sudah, jangan takut. Ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Allah yang ngajari kamu, ilmu ladunni. Allahu Akbar. Banyak ulama-ulama yang Allah ajarkan ilmu-ilmu ladunni dengan bertakwa, laksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Al-Imam Ali Al-Khawwas, gurunya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau ini dikenal sebagai orang yang buta huruf tapi soleh, dan jika bicara yang keluar dari lidahnya ilmu. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ulama besar, ahli fikih, ahli tafsir, ahli ilmu lughah, mulai ilmu alat sampai adabnya beliau kuasai. Nahwu, sharaf dan sastra, balaghah, mantik, semua ma'ani, badi' dan bayan dikuasai sama beliau. Ahli ilmu memang, banyak kitab yang dikarang sama beliau. Gurunya siapa? Syekh Ali Al-Khawwas, yang dikenal sebagai orang yang buta huruf, tapi muridnya alim gini. Bagaimana ceritanya kok bisa? Dulu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani tidak meyakini kewalian Syekh Ali Al-Khawwas, hingga setiap kali Syekh Ali Al-Khawwas lewat di depan rumah Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, terlintas di hatinya, kasihan orang tua ini, katanya wali, katanya orang soleh, tapi nggak belajar ilmu. Padahal di dalam hadis Nabi bersabda, innallaha lam yattakhid lahu waliyan jahila. Allah tidak mungkin menjadikan baginya seorang wali yang jahil. Saya nggak percaya orang ini wali. Lewat Ali Al-Khawwas, itu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani itu bicara dalam hati aja, lewat. Besok harinya lewat lagi, gitu lagi di dalam hati Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Masa orang ini wali, alim? Wah, alim enggak, jahil, enggak belajar apa-apa. Wali gimana? Sedangkan Nabi mengatakan Allah tidak akan menjadikan walinya adalah orang yang jahil itu. Mungkin ini. Udah. Suatu hari Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau sedang main dengan istrinya Zainab. Nama istrinya Zainab. Main pingsut atau pingsut. Amunnya kalah dapat hukuman, kan begitu ya. Kalau pian lagi kenakan apa? Ketek telinga atau ketek jari, gitu ya. Kada lagi halus lagi, mulai sampai ini kan piper aja kayak itu ya. Jadi beliau main pingsut sama istrinya Zainab. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani alim. Pas pingsut kalah Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nah, pian kalah, ujar bini Sidin Zainab. Pian kalah wahai Syekh, wahai suamiku. Mbah, apa hukumannya? Terserah pian, mau dihukum bagaimana? Nah, dulu kamu aja. Dulu kalau kamu pingsut sama orang tuamu, kamu kalah, apa orang tuamu kalah, kamu menang, apa yang dilakukan oleh orang tuamu? Kalau ulun lagi halus, biasanya pingsut sama abah kalah, ulun betunggang di belakang Sidin jadi keledai, ulun jadi penunggangnya. Waktu kan anakan gitu kan. Nah, amun kayak itu jadi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani aja, aku jadi keledai, ikam jadi penunggangnya. Dua laki bini, nggak apa-apa, bukan pacaran, dua laki bini ini. Nggak apa-apa, orang dua laki bini itu mau bergurau. Nabi begitu sama Siti Aisyah. Beliau tidak kaku dalam rumah tangga, tidak canggung, asyik dalam rumah tangga. Kadang Siti Aisyah berjalan laju dibalap sama Nabi. Melihat Nabi balap, laju lagi, Siti Aisyah balapan akhirnya. Nah, itu asyik di rumah tangga. Nabi begitu. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani juga begitu. Akhirnya apa? Baiklah kalau gitu. Akhirnya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani kisah jadi keledai. Jadi yang bininya betunggang di atas punggung, berjalan begini. Udah, cuma beliau berdua di rumah, nggak ada yang tahu.
Mungkin masih pengantin baru waktu itu, belum ada anak. Iya, maklum baru kawin ya, asyik. Masih rahmah, masih apa? Masih sakinah dan mawaddah. Men sudah tua tinggal rahmahnya aja lagi. Iya. Udah. Masa orang sudah tua masih berkuda-kudaan kayak gitu? Nggak mungkin kan? Kayak ini mas ringsut kuda-kudaan begitu ya, nggak asik. Diketawakan cucunya. Jadi begitu. Akhirnya apa? Keesokan harinya Syekh Ali Al-Khawas lewat lagi di depan rumah. Syekh Abdul Sya'rani lagi-lagi dalam hatinya, ya Allah, orang tua ini lagi yang lewat. Wali apaan ini? Alim enggak? Padahal Nabi mengatakan di dalam hadis, innallaha lam yattakhid lahu waliyan jahila. Sesungguhnya Allah tidak mungkin menjadikan untuknya seorang wali yang jahil. Ini kan buta huruf dalam hati gitu. Akhirnya apa? Kali ini Syekh Ali Al-Khawas tidak tinggal diam. Beliau berhenti di depan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, tepat di depannya. Langsung membalikan arah, membalikan tubuh ke arah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kata Syekh Ali Al-Khawas, "Hei Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wahai keledai Zainab." Hah? Wahai keledai Zainab. Kaget Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Loh, kok tahu? Gak ada yang tahu loh kejadiannya. Kok ini tahu? Kaget dia langsung. Hei, kamu baca hadis tapi nggak disambung. Kamu mengatakan innallaha lam yattakhid lahu waliyan jahila. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan baginya seorang wali yang bodoh. Ada sambungannya itu. Walau ittakhadzahu la'allamah. Walau ittakhadzahu la'allamah. Jikalau Allah ingin menjadikan orang bodoh tadi sebagai walinya, la'allamah, pasti Allah akan ajarkan kepadanya ilmu ladunni. Sambung hadisnya. Itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani langsung menyesal, langsung datang cium tangan Syekh Ali Al-Khawas dan memeluknya serta berguru dengan beliau. Dari sejak itu akhirnya beliau terjun ke dunia tasawuf radhiyallahu anhu warda. Kalau dulu kan guru-gurunya ahli fikih, ahli tauhid, ahli hadis, tafsir, semua ilmu dikuasai. Tapi masih belum terjun ke dunia tasawuf. Sehingga pas berkenalan dengan Ali Al-Khawas, akhirnya dia langsung ketakutan dan mengakuinya sebagai guru. Makanya sering beliau menceritakan, waqala Syekhi Ali Al-Khawas, katanya, guruku Ali Al-Khawas berkata begitu. Di dalam kitabnya Tanbihul Mughtarrin, di dalam kitabnya Lawami'ul Anwaril Qudsiyah, Lawaqihul Anwaril Qudsiyah, fi Adabil Murid ma'a Syekhi, dan macam-macam. Luar biasa. Kenapa Syekh Ali Al-Khawas bisa alim seperti itu? Karena dia takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Apakah pian tidak bisa seperti Ali Al-Khawas? Bisa, asal istiqamah. Terus sholat 5 waktu, maksiat dijauhi, bangun malam, istiqamah terus. Ilmu yang dipelajari ini diamalkan sedikit demi sedikit. Tidak menutup kemungkinan kamu bisa menjadi Syekh Ali Al-Khawas, bahkan lebih dari beliau. Fadlullah wasi'. Karunia Allah itu maha luas, tidak tertentu kepada orang-orang khusus. Bisa saja kamu mendapatkannya. Ya, himmah kita harus begitu. Jangan, itu kan Ali Al-Khawas, itu kan Abdul Wahab Asy-Sya'rani, itu kan Imam Syafi'i. Nah terus kamu mau jadi siapa? Michael Jackson? Mau jadi siapa? Ronaldo? Ya, siapa lagi kalau bukan mereka-mereka yang kita contoh, kita teladani, gitu kan? Jangan punya himmah yang pendek, lemah. Jadi himmah kita tuh harus tinggi, ya, harus kuat. Saya harus bisa seperti dia. Dia kan manusia kayak saya juga. Dia umat Nabi Muhammad juga. Dia makan seperti saya. Kok dia bisa sholat, saya nggak bisa. Kok dia bisa puasa, saya nggak bisa. Nggak mungkin. Saya pasti bisa kayak dia. Ini himmah namanya. Himmatur rijal tahdimul jibal. Semangat lelaki itu dapat menghancurkan gunung. Ini pepatah milik orang Islam dari sejak zaman dulu. Himmatur rijal tahdimul jibal. Semangat lelaki dapat menghancurkan gunung. Ini bukan omong kosong. Cuma orang Islam ini kadang cuma hafal dan didengarkan. Kalau orang kafir, dia ketika dengar itu dia pikirkan, dia renungkan.
semangat lelaki bisa menghancurkan gunung. Akhirnya orang Jepang berpikir maulah ekskavator. Akhirnya bujur, gunung-gunung itu hancur semua gara-gara ekskavator itu. Ya, apalagi satunya tuh yang kayak membor itu namanya apa namanya tuh? Yang boring-boring itu. Sekali dihantaknya batu belah langsung. Sampai gunung itu jadi rata dengan tanah. Ayo. Karena apa? Dia bukan hanya mendengar, direnungi sama dia. Oh, berarti kita ini bisa menghancurkan gunung ya. Lalu dia pikirkan, wah, terinspirasi daripada perkataan hikmah orang Arab tadi, orang Islam tadi. Dia akhirnya membuat penemuan-penemuan, riset ilmiah, ekskavator, alat berat. Akhirnya hancur betul gunung-gunung itu, rata jadi tanah. Iya, begitu. Wa minha al-furqanu, dan diantara kebaikan-kebaikan takwa di dunia dan akhirat adalah al-furqan, mendapatkan furqan. Apa sih furqan itu? Kekuatan. Furqan itu nama kekuatan. Kekuatan yang apa? Yang ada pada seseorang sehingga ia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita terus takwa kepada Allah, jangan khawatir, kamu akan tahu. Oh ini hak ini, oh ini yang batil. Kamu bisa menilai karena ada cahaya di dalam hatimu yang bernama furqan. Itu furqan itu sebuah cahaya kekuatan yang Allah ciptakan di dalam hati orang yang bertakwa. Orang mukmin yang bertakwa diberikan cahaya furqan di hatinya sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Mau dapat kayak gitu, takwa kepada Allah. Mau jadi wali, takwa kepada Allah. Mau dapat ilmu laduni, takwa kepada Allah. Pantas kalau dikatakan semua kebaikan ada dalam takwa. Dulu ada dua orang soleh diundang oleh orang jahat untuk makan bareng di rumahnya. Ternyata orang jahat ini menyuguhkan dua menu makanan yang haram untuk dua orang soleh ini. Ketika disuguhkan, namanya sudah dimasak, nggak ketahuan kan daging babi atau daging anjing atau kambing, samar. Bisa saja daging sapi, daging babi dibilang daging sapi, atau mungkin daging anjing dibilang daging kambing, bisa saja kan. Akhirnya begitu disuguhkan kepada dua orang soleh ini, yang pertama nggak mau makan dia. Enggak, saya mau. Yang kedua sama, menolak juga, saya nggak mau makan. Akhirnya orang jahat tadi heran, loh kok bisa mereka berdua ini ya nggak mau makan. Ditanya yang pertama, kamu kenapa nggak mau makan ini? Saya melihat ini bukan makanan, ini darah katanya. Darah kan najis. Ternyata memang betul, dagingnya daging babi. Wah, langsung kagum orang jahat tadi. Yang satunya, kamu kenapa nggak makan? Gimana saya mau makan? Ini bukan makanan, ini api. Mau nyentuh saja saya nggak bisa. Waduh, ngelihat api. Yang satunya ngelihat darah, yang satunya ngelihat api. Kok bisa seperti itu? Karena ada furqan dalam hatinya. Coba kalau ada furqan, makan terus. Yang disurungin apanya? Makan terus, kayak ayam patok terus. Nggak peduli halal haram, ambil terus. Nggak peduli serangan fajar, serangan malam, ambil terus. Nggak tahu dia agamanya rusak, hancur, nggak peduli, yang penting dapat. Hati-hati ini tahun politik nih. Hati-hati. Dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Para ulama mengomentari, orang pertama dengan yang kedua tadi lebih tinggi yang kedua makomnya dari yang pertama. Sama-sama soleh, tapi kan orang soleh derajatnya macam-macam. Wali aja derajatnya banyak. Dari wali kutub, di bawahnya ada imamani, 2 imam. Di bawahnya lagi ada nujaba, ada ruqaba, ada autad, ada abdal. Ini tingkatannya macam-macam orang soleh. Wali aja ada tingkatan-tingkatan. Kenapa yang kedua itu lebih tinggi derajatnya daripada yang pertama? Karena yang kedua itu melihat api.
Artinya dia langsung melihat hakikatnya. Karena yang haram itu hakikatnya adalah api. Kalau yang pertama tadi dia melihat darah. Darah ini kan memberitahukan bahwa ini najis, masih belum hakikat-hakikatnya. Tapi kalau ini hakikat di atas hakikat, api langsung yang dilihat. Sehingga yang pertama dengan yang kedua lebih tinggi makom yang kedua dari yang pertama. Karena yang kedua langsung melihat api, yang pertama hanya melihat darah. Begitu, ini furqan. Kenapa kedua orang ini bisa seperti itu? Karena dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau takwa dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga pas ngeliat YouTube ada orang berkuar-kuar, wah gini. Ini kayaknya nih nggak bener nih, hati saya menolak. Pas ada lagi yang begini-begini, nah ini nih kayaknya yang pas ini. Enak kan? Al-Furqan ada dalam hati kita. Hakada. Kemudian apa lagi? Wal kaffaratu lis-sayyi'ati wal maghfiratu lidz-dzunub, dan menghapus bagi segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni bagi segala dosa-dosa. Orang yang bertakwa kesalahannya dihapus, orang yang bertakwa dosa-dosanya diampuni. Itulah kelebihan takwa. Kita setiap hari tidak mungkin terlepas dari dosa. Karena kita manusia. Baik disadari ataupun tidak. Maka jalan satu-satunya untuk menghapus dosa-dosa tersebut adalah bertakwa kepada Allah. Sholat 5 waktu itu seperti mandi di kolam. Iya, Nabi mengumpamakan sholat 5 waktu itu seperti kolam. Kata Nabi, inna mathala as-salawatil khamas mathalu nahrin gumrin fi babi ahadikum yaqtahimuhu kulla yawmin 5 marrah. Atarawna dzalika yubqi alaihi min daranihi syai'a? Qalu la. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, perumpamaan sholat 5 waktu itu sama seperti perumpamaan sungai yang ada di depan pintu rumah setiap orang di antara kamu, di mana setiap hari dia menyelam, berenang di sungai itu 5 kali. Apakah kira-kira engkau akan melihat ada kotoran yang tersisa dari jasad orang tadi? Para sahabat menggelengkan kepala sambil mengatakan, la, tidak ya Rasulullah. Kita aja setiap hari mandi pagi dan sore sudah merasa bersih, apalagi 5 kali mandinya. Iya. Itulah perumpamaan sholat di dalam menghapus dosa. Belum lagi baca Quran, belum lagi zikir, belum lagi sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak. Kalau kita sudah bersih dari dosa, tenang hati kita, tentram dan nyaman. Orang yang banyak berdosa itu hatinya selalu gelisah. Jadi kalau kalian gelisah terus, gak ada senangnya, senang cuma sebentar, gelisah lagi, berarti banyak dosa itu. Ayo cepat-cepat taubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para wali itu enggak takut, enggak sedih mereka, karena mereka setiap saat takwa kepada Allah. Dan takwa mereka itulah yang melebur dan menghapus dosa-dosa mereka. Wali bukan nabi, tidak maksum. Artinya tetap berdosa, tapi mereka bertakwa sehingga takwa itu yang akan melebur dosa-dosa mereka. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, ingat tuh, perhatikan kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, perhatikan firman Allah, ala inna awliya Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka, tidak ada ketakutan di dalam hati mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Kalau kada sedih berarti senang terus. Apa sih amalan para wali itu kok bisa seperti itu? Gak takut, gak sedih. Alladzina amanu, mereka beriman. Alhamdulillah kita sudah punya itu iman ya. Tidak cukup. Wa kanu yattaqun, dan adalah mereka itu bertakwa. Tinggal sempurnakan. Dengan bertakwa maka kita tergolong dalam kelompok para wali-walinya Allah.
Iman sudah punya kita, takwanya aja lagi. Terus menerus, jangan berhenti. Apalagi lahumul busyra, bagi mereka busyra, kegembiraan, bahagia terus. Di mana? Di dunia atau di akhirat? Dua-duanya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia, di akhirat. Apa rahasianya? Ya, itu tadi wa kanu yattaqun tadi, takwa. Subhanallah. Hebat takwa ini. Ternyata doa yang kita panjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu kuncinya ada pada takwa. Kita mohon hasanah di dunia, hasanah di akhirat, kebaikan dunia dan akhirat ya. Ternyata kuncinya ada di mana? Takwa ternyata. Subhanallah. Baru tahu. Alhamdulillah tahu daripada enggak tahu. Takwa itu. Qala Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, bukti dari yang beliau sampaikan bahwa orang yang bertakwa dapat furqan, dosanya diampuni dan kesalahannya dihapus adalah firman Allah taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Apa tadi furqan? Kekuatan, cahaya yang ada di dalam hati, yang dengan cahaya itu kita bisa membedakan antara hak dan batil, antara kebenaran dengan kebatilan. Paham? Nah, itu furqan. Nah, cahaya tersebut disebut dengan furqan. Bagaimana ini bisa diperoleh? Dengan bertakwa. Apalagi wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan hapus dari kalian akan kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum, dan ia Allah akan mengampuni bagi kalian, yakni dosa-dosa kalian. Kemudian qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir, yaj'al lakum furqana, Allah jadikan bagi kalian furqan, hidayatan fi qulubikum, petunjuk di dalam hatimu, tufarriquna biha, kalian semua bisa membedakan biha dengannya petunjuk di dalam hati tadi, yaitu cahaya hidayah di dalam hati. Engkau bisa kalian bisa membedakan dengannya bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Itu furqan namanya. Nah, sampai-sampai ada orang ngasih nama anaknya Furqan, biar dapat furqan tadi. Waminha al-wilayatu, dan diantaranya juga adalah wilayah, yaitu pertolongan Allah, kecintaan Allah akan diperoleh oleh orang yang bertakwa tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wallahu waliyul muttaqin, dan Allah adalah penolong orang-orang yang bertakwa. Wa minha, dan diantaranya juga kebaikan-kebaikan takwa adalah al-ma'iyatu, kebersamaan. Maksudnya kebersamaan Allah selalu menyertai orang yang bertakwa. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah kalian bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang bertakwa selalu bersama Allah. Kalau kamu sudah bersama Allah, apa yang kamu takutkan? Presiden aja kalau berjalan dikawal oleh bodyguard tuh rasanya aman banget sudah. Wah, bodyguardnya nih kanan kiri di backing. Wah, rasa aman dia, tenang. Padahal yang jadi bodyguard manusia. Iya. Kalau seseorang manusia merasa aman karena di backing, karena digandeng oleh bodyguardnya, padahal sesama manusia, kira-kira bagaimana dengan para aulia yang bersamanya bukan hanya sekedar manusia, tetapi Tuhan pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala? Tentu mereka tidak akan pernah ketakutan. Inilah yang dimaksud dengan ayat tadi, ala inna awliya Allahi la khaufun
alaihim. Tidak ada takut atas mereka para wali-wali itu. Kenapa? Karena Allah selalu bersama mereka. Kalau orang sudah bersama Allah, apa yang ditakutkan? Manusia saja ketika dikawal oleh manusia yang sama seperti dia, tidak takut, jadi berani. Anak kecil itu kalau lagi sendirian dibully sama teman-temannya, paling dia nangis, gak berani ngelawan. Tapi kalau ada di hadapan abahnya atau mamanya, oh jangan macam-macam, dilawan kamu, karena ada backingan. Yang takut jadi berani. Inggi pipa itu udah lagi halus ya, cengeng ya. Pas ada abahnya, oh jadi wani, wah kayak nampar-nampar juga. Ada abahnya di samping. Ya, itu anak kecil aja jadi berani yang tadinya penakut, karena dia merasa ada yang bersamanya di belakang. Nah, begitu para wali, mereka tidak takut sama sekali karena yang bersama mereka Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, buktinya apa? Allah taala berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maksud bersama orang yang bertakwa bukan berarti Allah taala di belakang kita gitu ya, berjalan, kita kesini berjalan gitu. Itu bukan begitu, itu jin dan jun itu. Ya, bukan begitu maksudnya. Makanya apa? Yang dimaksud dengan Allah bersama orang bertakwa adalah bin nasri wal i'anati wal hirasah, yaitu dengan pertolongan, bantuan dan jagaan. Kamu ditolong sama Allah, kamu dibantu sama Allah, kamu dijaga sama Allah. Ya, bukan yang kayak itu tadi ya, ada yang mengiringi di belakang apa, Aladin sama jinnya ya, bukan gitu. Ini Tuhan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala, sang Khaliq.